Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian hari ini siap untuk belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Kompetensi yang akan kita pelajari di bahasa Indonesia adalah membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara. Yuk anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Kita pagi ini akan belajar tentang teks cerita pendek. Apa sih teks cerita pendek itu? Teks cerita pendek adalah jenis karya sastra yang membentuk prosa naratif fiktif atau fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Pertama, mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Kedua, menemukan ciri-ciri cerpen. Ketiga, kita akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Keempat, kita akan tahu bagaimana langkah-langkah membuat cerpen. Dan yang kelima, kalian akan melakukan edit tentang cerpen. Wow, coba kita akan belajar tentang rambu-rambu menulis cerpen. Mulai dari mengamati tentang unsur pembangun cerpen itu apa saja. Yuk kita lihat unsurnya. Unsur pembangun cerpen sama dengan unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema cerita. Tema cerita menjadi dasar pembangun cerita, dan tema bersifat menjiwai seluruh cerita. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan itu adalah karakter tokoh, yaitu orang-orang yang terlibat banyak dalam cerita. Karakter tokohnya adalah bagaimana lukisan gambar tokoh secara jelas, biasanya dilihat dari sifatnya. Yang ketiga adalah latar. Latar adalah penempatan waktu dan tempat serta lingkungan. Ada 3 jenis latar. Pertama latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang keempat adalah alur cerita. Alur cerita merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang saling menjalin berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, atau hubungan sebab akibat. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana cara seorang penulis menuliskan ceritanya. Jika sudut pandang orang pertama, ceritanya memakai kata aku atau saya. Dan jika sudut pandang orang ketiga, berarti memakai kata dia. Sudut pandang orang ketiga bisa sebagai pengamat atau bisa sebagai orang yang serba tahu. Berikutnya kita akan lihat ciri-ciri cerita pendek. Apa aja sih ciri-ciri cerita pendek itu? Yang pertama adalah jumlah kata. Jumlah katanya tentu kurang dari 10.000 dan bahasanya mudah dipahami. Yang kedua, waktu membacanya singkat dan jenis karangannya bersifat fiktif serta alusnya lurus, tidak berbelit. Berikutnya, isinya sangat berkesan baik dalam penokohan maupun dalam cerita sederhana. Yang berikutnya, isi ceritanya merupakan potret kehidupan sehari-hari dan mengangkat permasalahan hidup. Oke, kita akan belajar menelaah struktur cerpen. Apa sih struktur cerpen itu? Struktur cerpen terdiri dari perkenalan tokoh dan latar. Yang pertama itu adalah orientasi. Isinya siapa tokohnya, di mana kejadiannya, dan kapan terjadinya, serta bagaimana terjadinya. Kedua, ada 3 tahapan untuk komplikasi. Pertama, kapan munculnya konflik, kemudian konflik itu meningkat sampai pada klimaks atau puncak konflik. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah mulai menurunnya konflik dan ditemukannya solusi. Yang keempat adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian atau solusi dari berbagai konflik yang ditemui oleh tokoh. Yang keenam adalah koda atau amanah. Ada pesan moral atau harapan yang diinginkan dari rangkaian peristiwa itu. Nah, berikutnya kita akan tahu apa sih fungsi sastra dalam cerpen.
Fungsi cerpen pertama adalah fungsi rekreatif, memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur pembacanya. Yang kedua disebut sebagai fungsi didaktif, yaitu mengarahkan dan mendidik pembaca karena ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Berikutnya adalah fungsi estetis, memberikan keindahan bagi pembacanya. Dan yang terakhir adalah fungsi religius dan moralitas, mengandung nilai-nilai agama yang bisa dijadikan acuan hidup atau tauladan bagi pembaca dan nilai-nilai moral untuk membedakan mana baik dan mana buruk. Nah, ini lanjut adalah ciri kebahasaan teks cerpen. Apa sih ciri kebahasaannya? Pertama adalah waktu yang menggunakan penggambaran waktu lampau. Yang kedua, mencantumkan tokoh, bisa nama, kata ganti, julukan, atau sebutan. Berikutnya, mengilustrasikan latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Berikutnya adalah menunjukkan sudut pandang, aku, saya, dan dia, pelaku utama, pengamat, atau serba tahu. Dan yang terakhir adalah memuat kata-kata deskripsi dan ekspresi, menggunakan majas, bisa deskripsi pelaku, penampilan fisik, dan kepribadian. Yuk, kita lebih dalam lagi akan melihat majas apa yang bisa dipakai sebagai ciri kebahasaan. Majas adalah memanfaatkan kata untuk memperoleh efek tertentu. Pertama adalah majas repetisi, yaitu majas perulangan kata atau kalimat. Kemudian ada majas eufemisme, yaitu majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Berikutnya ada majas litotes, majas yang merendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Berikutnya ada lagi majas hiperbol, majas yang memberi makna secara berlebihan, menyatakan sesuatu dengan niat yang sangat kuat. Lalu ada majas pleonasme, menggunakan kata-kata yang bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Nah, lanjut, masih banyak lagi majas yang bisa kita pakai. Majas simile, menyamakan suatu objek rumit dengan objek lain agar pembaca bisa membayangkan objek yang dimaksud. Berikutnya majas metafora, majas yang menyatakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Kemudian ada majas personifikasi, majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Seringkali majas personifikasi ini muncul dalam setiap ulangan atau ujian-ujian yang ada. Nah, kemudian ada lagi majas hiperbol, yaitu majas yang memberi makna secara berlebihan, menyatakan sesuatu dengan niat yang sangat kuat. Yang terakhir adalah majas ironi, majas yang menyatakan suatu hal secara berkebaikan dengan maksud menyindir. Sampailah pada tahap yang terakhir, yaitu langkah menulis cerpen. Ini yang hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses menulis cerpen. Pertama, kalian akan berikhtiar untuk mengidentifikasi ide atau gagasan. Caranya dengan apa? Baca cerpen orang lain, mendengarkan cerita atau pengalaman orang lain. Lalu, kita juga bisa mengidentifikasi pengalaman sendiri. Berikutnya adalah menulis garis besar cerita. Tentukan dan analisis tokoh, tentukan dan analisis alur dan latar, dan tentukan sudut pandang. Berikutnya adalah menulis cerita. Menulislah sesuai struktur teks cerpen dengan menggunakan diksi yang menarik dan bisa dinikmati oleh pembaca. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada materi